Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. This is my first video in my YouTube channel. Kalau kalian lihat di channel YouTubeku itu isinya semuanya video tugas kuliah. Nah, I wanna try to make a video with myself. Aku sebenarnya bingung mau bahas apa, tapi aku pengen bikin video. Kenapa? Karena aku excited banget hari ini apa sih tripod aku datang. Jadi I'm so excited to make a video. And so yeah, I make this video. Let's we see it. Let's get started. And first of all, let's introduce myself. My name is Nova Alpha, basically Papa call me Nova. I am 19 years old. My hobbies are dancing, singing, writing, and also try a lot of new things. Yeah, so that's why my personalities are talkative and easygoing. I want to be a successful woman someday, hopefully, and I know it's gonna be tough in my journey, but sometimes I think I'm not really confident about it. But I remember this quote: to gain confidence is to do exactly what you're afraid of. Okay, today I wanna make a video about confidence. How to be someone with confidence. Nah, kalian pernah nggak sih kayak kalian tuh punya ambisi, pengen ngelakuin sesuatu, misal kalian pengen banget nih jadi orang yang pandai berpublic speaking or something like that. Tapi kalian itu takut, banyak ketakutan yang ada di diri kalian. Misal nih, takut tentang perspektif orang lain, atau kalian takut dinilai aneh sama orang lain, atau kalian takut salah atau menunjukkan penampilan yang buruk. Pernah nggak sih? Nah, itu yang bikin kita takut. Sebenarnya orang itu nggak peduli guys sama kita. Kita yang memunculkan ketakutan kita itu. Entah ketakutan apapun, overthinking itu hal paling utama yang bikin ketakutan kita tuh tambah besar. Nah, mamaku pernah bilang, kalau kamu takut sama sesuatu, semakin kamu pikirin hal yang kamu takutkan itu, semakin kamu bayangkan, maka kamu akan merasa semakin takut dengan hal itu. Kata mamaku, coba untuk apa ya, lakukan aja gitu. Selama itu tuh hal positif, kamu gak usah takut. Apalagi dengan misal penilaian orang lain, atau pemikiran-pemikiran buruk yang kamu pikirkan. Hal yang apa ya, yang belum tentu akan terjadi, kan tetapi kamu udah mikirin hal itu gitu. Nah, sebenarnya kan kita belum mencoba gitu, tapi kita udah takut. Nah, coba tanamkan pikiran bahwa tidak ada orang yang sepeduli itu sama kita, sama kamu. Kenapa? Karena setiap orang itu pasti hanya peduli dengan dirinya sendiri. Misal nih, kamu pengen tampil public speaking, berbicara di depan umum, tapi kamu takut salah, takut akan penilaian orang lain, takut melakukan hal yang memalukan misal. Nah, bayangin aja, coba pikirkan bahwa tidak ada orang yang sepeduli itu sama kamu. Misal nih, kamu melakukan suatu hal yang memalukan ketika berpublic speaking, atau kamu melakukan suatu hal yang salah gitu. Orang paling ingat waktu di tempat itu, waktu saat itu. Nanti kalau orang udah balik ke rumah juga bakal lupa sama kamu, juga bakal apa ya, memikirkan dirinya sendiri gitu. Kamu tuh nggak sepenting itu. Jadi nggak usah, istilahnya tuh nggak usah terlalu GR lah ya, kayak orang bakal nilai kamu gini gitu A B C. Enggak. Kenapa? Karena orang hanya peduli dengan
diri sendiri. Contohnya ketika di kampus, saat dosen membuka sesi pertanyaan, sebenarnya kamu itu punya hal yang pengen ditanyakan, tapi kamu ragu dengan pertanyaanmu, takut untuk menanyakan itu, takut pertanyaannya nggak berbobot, atau takut pertanyaan kamu itu dianggap remeh gitu. Kamu bingung cara menyampaikan pertanyaanmu. Nah, alhasil kamu nggak dapat kesempatan untuk menanyakan hal yang seharusnya kamu tanyakan. Nah, dampaknya apa? Kamu menjadi nggak paham dengan materi tersebut. Ada hal yang masih membuat kamu penasaran gitu. Itu akan menjadi penyesalan setelah sesi pertanyaan itu tuh berakhir. Kamu akan menyesal kayak, kenapa sih aku tadi nggak nanya, teman aku kok berani banget nanya, ih aku jadi nggak tahu gimana ini, bla bla bla. Kamu menyesal karena pertama nggak dapat jawaban, kedua nggak dapat nilai tambahan, makanya kamu menyesal. Nah, coba kamu berpikir bahwa orang nggak sepeduli itu juga dengan kamu. Mau itu kata-katamu masih belibet atau pertanyaanmu kurang berbobot, gak usah dipikirkan. Coba aja dulu. Ya, berani mencoba. Semakin kita berikan afirmasi-afirmasi positif ke dalam pikiran kita, maka diri kita juga akan tersugesti untuk merealisasikan hal-hal yang kamu pikirkan. Kan pasti pernah dengar kan kata quotes, yaitu kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Ya, that's right guys. Misal nih, kamu takut orang pikiran negatif sama kamu or something like that. Guys, itu hanya opini orang lain, itu bukan dirimu. Oke? Ya orang hanya beropini. Opini orang belum tentu itu tuh sebagaimana aslinya diri kamu. Paham gak sih? Nah, cobalah untuk fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Kalau hal yang di luar kendali kamu, ya udah biarkan aja. Kan seperti pendapat orang lain dan semacamnya, itu tuh kan di luar kendali kita. Jadi gak usah terlalu dipikirkan. Fokuslah pada hal yang bisa kita kendalikan. Misalnya seperti pikiran kita. Seperti ketakutan kita tadi, kita bisa mengendalikan hal itu jika kita mau. Jangan terfokus pada hal-hal yang buruknya saja. Coba kita ubah pikiran negatif kita menjadi pikiran yang positif. Misalnya, kayak tadi, kamu takut untuk menanyakan sesuatu karena kamu merasa pertanyaan kamu kurang berbobot. Nah, maka dari itu, cobalah untuk latihan membuat misal kamu menonton video atau membaca buku. Nah, cobalah kamu membuat pertanyaan-pertanyaan tentang isi tontonan atau isi buku yang kamu baca. Itu akan melatih pikiran kritis kamu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Atau kamu coba menonton video tutorial, kan sekarang banyak ya guys ya di sosial media ini tutorial macam-macam. Ada kan tutorial cara membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, kamu bisa berlatih tuh dari situ. Nah, setiap kamu terfikir untuk menanyakan sesuatu, kamu bisa menambahkan komponen-komponen dari tutorial tersebut agar membuat pertanyaanmu lebih berbobot. Misal contoh lain, kamu takut untuk public speaking. Banyak hal-hal negatif yang kamu pikirkan. Misal, oh, aku nggak bisa public speaking karena aku ngomongnya masih belibet, aku sering lupa, suaraku nggak bagus, ini dan sebagainya. Kita punya banyak alasan untuk tidak melakukan hal tersebut. Coba kita untuk latihan belajar hal yang kita takutkan. Misal kamu ngerasa ngomong kamu masih belibet, itu bisa dilatih teman-teman. Banyak jalan
menuju Roma, asik. Nah, jadi ketakutan-ketakutan kita tadi sebenarnya bisa diatasi dengan latihan dan juga berani untuk memulai, mencoba. Nah, kuncinya cuma satu, guys. Balik lagi ke tadi. Buang semua pikiran-pikiran negatif yang ada di kepala kamu, ubah semua pikiran negatif itu dengan pikiran positif. Nah, itu akan mensugesti diri kita untuk berani mencoba atau berani untuk memulai sesuatu. Oke? Oke. Sampai sini dulu ya guys videonya karena aku bingung sejujurnya untuk memperpanjang videonya membahas apa gitu ya. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notification supaya setiap kali aku upload video, kalian bisa tahu. Oke? Bye-bye.